Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa syarrif wa majid wa azim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, wa idh ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, nikmat, rahmat, keberkahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun hati kita, memudahkan langkah kaki kita, mengayunkan kedua tangan kita bergerak menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan salah satu kewajiban kita, yakni salat Jumat berjamaah, dengan harapan ibadah yang kita kerjakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa di kesempatan yang sangat mulia ini, khatib mengajak para jamaah secara umumnya, diri khatib secara pribadi, mari bersama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang diartikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa 'amalun bil arkan. Iman adalah mengetahui di dalam hati, diucapkan melalui lisan, diamalkan di dalam perbuatan. Adapun takwa adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap dijadikan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman dan bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Syawal telah berlalu, begitu pula banyak di antara kita yang sudah menghadiri berbagai acara halal bihalal dan pembukaan majelis-majelis ta'lim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu merupakan satu daripada kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Dengan ilmu hidup kita akan lebih terarah, dengan ilmu hidup kita akan lebih teratur. Dengan ilmu, amal ibadah yang kita kerjakan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita dengar dari guru-guru kita di dalam kitab matan Zubat, Syekh Ibnu Ruslan mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang yang dia beramal dengan tidak didasari dengan keilmuannya,
maka amalnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa besar ilmu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia saja, maka dia harus berlandaskan dengan keilmuan. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Dan siapa orang yang ingin bahagia di akhirat, maka harus berlandaskan dengan keilmuan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berwasiat kepada sahabatnya Al-Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ibnu Mas'ud, wahai Imam Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, duduklah engkau sesaat saja di majlis ilmu. La tamassu qalaman wa la taktubu harfan. Tidaklah engkau menyentuh daripada pulpenmu, tidaklah engkau menulis daripada huruf-huruf yang diajarkan oleh guru-guru. Khairun laka, lebih baik bagimu min akil raqabah, lebih baik bagimu daripada engkau membebaskan 1000 orang budak. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Nasaihul Ibad alal munabbahat alal isti'dad li yaumil ma'ad mengatakan, alaikum bi mujalasatil ulama, diwajibkan atas kalian untuk duduk bersama para ulama. Wastima'i kalamil hukama, dengarkanlah perkataan-perkataan daripada hukama, ulama yang mengajarkan keilmuannya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan alasannya, fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal maita binuril hikmah. Kalau engkau duduk bersama ulama, karena engkau duduk mendengarkan ulama, Allah Subhanahu wa ta'ala, fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal maita binuril hikmah, akan hidupkan hati-hatimu yang mati binuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhir zaman banyak orang-orang yang meninggalkan ulama. Bukan saja meninggalkan ulama, namun ulamanya difitnah, namun ulamanya dicaci maki. Ingat perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ancaman yang sangat luar biasa. Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Akan datang satu zaman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang dia meninggalkan para ulama, dia meninggalkan, lari daripada hukama. Fayabtariyahumullah bisalasin badiyah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan 3 azab kepadanya. Ulaha, yang pertama, azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila dia lari daripada ulama, tidak mau duduk bersama ulama, tidak mau menuntut ilmu. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan? Yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Allah akan cabut daripada keberkahan di dalam usahanya. Dia mencari dunia dari pagi sampai malam, tidak ada keberkahan di dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia lari daripada ulama, karena dia tidak mau menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang di akhir zaman yang dia hidup dengan dunianya, yang dia bergelimang harta, yang dia banyak jabatannya, lari daripada ulama, hidupnya tidak berkah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Azab yang kedua diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yusallitullah ta'ala alaihi sultanan zaliman.
Allah Ta'ala akan tunjuk atas dirinya pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang menyengsarakan rakyatnya, yang tidak memperdulikan rakyatnya. Apabila pemimpin saat ini ada di antara kita, introspeksi diri kita, atau mungkin kita lari daripada ulama, atau mungkin kita tidak mau menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyepelekan daripada menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala akan tunjuk pemimpin-pemimpin yang menyengsarakan rakyatnya. Terbukti saat ini berapa banyak pejabat-pejabat yang dia korupsi bermiliar-miliaran, triliunan-triliunan, dia menyengsarakan rakyatnya, tidak memperdulikan rakyatnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekati para ulama, dekati para orang-orang yang alim, dekati para orang-orang yang mengajarkan ilmu agama kepada kita. Jangan sampai kita lari, apalagi mencaci maki, apalagi memfitnah. Sebab di media sosial banyak para ulama-ulama difitnah, para habaib difitnah, para haji difitnah. Kenapa? Karena dia tidak mau duduk di majelis ilmu para ulama-ulama. Yang ketiga, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi orang-orang yang tidak mau duduk di majelis ta'lim, lari daripada ulama. Apa? Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Kalau nomor 1 dan nomor 2 berkaitan di alam dunia, poin ketiga, azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dahsyat. Dia meninggal dunia tidak dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kita mengidam-idamkan mati dalam keadaan husnul khotimah, sebab kita mengetahui dunia ini adalah fana, dunia ini adalah tempat yang sementara. Kita akan berpulang ke rahmatullah, masuk ke alam kubur, kemudian hidup di alam akhirat, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana nasib kita kalau meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Man dakhala al-qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Al-Imam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, orang yang masuk ke alam kuburnya tidak dengan bekalnya, maka seakan-akan dia mengarungi lautan tidak dengan perahunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik dan hidayah untuk senantiasa menghadiri majelis-majelis ilmunya para ulama, duduk bersama ulama, mendengarkan perkataan ulama, duduk istiqomah menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin ya mujibas salihin. Inna ahsanal kalam kalamallahil malikil alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun wa idza al-Qur'an lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور